Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menyampaikan kritik tajam terkait kondisi dunia muslim dalam sesi khusus yang membahas konflik Palestina dan Lebanon pada konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-11 Developing Aid, D8, di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis, 19 Desember 2024, waktu setempat. Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Palestina Mahmud Abbas, serta para pemimpin negara anggota D8 lainnya, Prabowo menekankan bahwa perpecahan di antara negara-negara Muslim adalah akar dari lemahnya pengaruh dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk konflik Palestina. Realitas dunia Muslim yang memprihatinkan. Dalam pidatonya yang penuh dengan ketegasan dan nada emosional, Prabowo menyatakan bahwa umat Muslim, meskipun memiliki populasi yang mencapai 2 miliar jiwa atau sekitar 25% dari populasi dunia, masih dipandang sebelah mata di panggung global. Ironisnya, negara-negara Muslim memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah, namun ketidakharmonisan dan perselisihan internal terus menjadi hambatan dalam respons isu-isu penting, terutama yang berkaitan dengan penderitaan bangsa Palestina. Realitas pahit yang harus kita hadapi adalah dunia Muslim saat ini tidak dihormati. Padahal, kita memiliki populasi yang sangat besar, kekayaan alam yang melimpah, dan potensi luar biasa. Tapi semua itu sia-sia jika kita terus terpecah dan sibuk bertikai satu sama lain, ujar Prabowo dengan nada kecewa. Ia melanjutkan bahwa negara-negara Muslim hanya mampu memberikan deklarasi kecaman atau dukungan secara simbolis ketika konflik seperti di Palestina meletus. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan seringkali bersifat reaktif dan tidak mampu meredakan akar masalah dari konflik tersebut. Politik adu domba, warisan imperialisme yang masih menghantui. Prabowo juga menyoroti bagaimana politik divide et impera atau adu domba yang diwariskan oleh kekuatan imperialisme masih efektif dalam melemahkan solidaritas dunia Muslim. Strategi ini, menurutnya, telah berjalan selama berabad-abad dan masih digunakan untuk mempertahankan kontrol atas kawasan kaya sumber daya alam yang mayoritas penduduknya Muslim. Setiap hari kita melihat saudara-saudara kita di Sudan, pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim. Di Libya, kita menyaksikan pemimpin Muslim saling berperang. Di Yaman, situasinya sama. Sampai kapan kita akan terus begini? Sampai kapan kita bisa benar-benar membantu Palestina jika kita sendiri sibuk bertikai? Seru Prabowo. Ia menegaskan bahwa situasi ini harus diakhiri jika negara-negara Muslim ingin mendapatkan kembali kehormatan dan pengaruh di panggung global. Prabowo menyerukan introspeksi mendalam kepada para pemimpin dunia Muslim untuk meninggalkan ego sektoral dan kepentingan politik jangka pendek demi membangun persatuan yang kokoh. Deklarasi dan bantuan, solusi yang belum cukup. Prabowo juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai pertemuan internasional yang seringkali hanya menghasilkan deklarasi tanpa tindakan nyata. Menurutnya, deklarasi dan pernyataan sikap memang penting, namun tidak cukup untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Indonesia telah melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Namun, ini tidak cukup. Kita membutuhkan aksi nyata yang terkoordinasi di antara negara-negara Muslim. Kita perlu lebih dari sekadar deklarasi atau bantuan kemanusiaan. Kita membutuhkan strategi yang jelas, komitmen yang kuat, dan langkah konkret untuk membantu Palestina, tambahnya. Prabowo juga menekankan perlunya mekanisme yang lebih efektif dalam menggalang dukungan politik, ekonomi, dan militer di antara negara-negara Muslim untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang dari luar. Seruan untuk persatuan dan kerja sama nyata. Di akhir pidatonya, Prabowo kembali menyerukan persatuan di antara negara-negara Muslim. Ia menekankan bahwa saat ini adalah momen yang paling tepat untuk menyusun langkah strategis dan bersama-sama menghadapi tantangan global. Saya menyerukan kepada semua pemimpin di sini untuk meletakkan kepentingan nasional di bawah kepentingan umat. Kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, dan kita harus memahami bahwa kita tidak dihormati bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terpecah belah. Jika kita bersatu, kita akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, pungkas Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, siap mengambil peran kepemimpinan dalam mendorong dialog, mediasi, dan solusi yang berkelanjutan untuk konflik Palestina dan krisis lainnya di dunia Muslim. Tantangan menuju persatuan yang nyata. Namun, seruan Prabowo bukan tanpa tantangan. Perbedaan ideologi, kepentingan nasional, serta campur tangan pihak eksternal masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan persatuan dunia Muslim. Selain itu, banyak negara Muslim yang masih bergantung secara ekonomi dan militer kepada negara-negara besar di luar dunia Islam, sehingga kedaulatan dalam mengambil keputusan seringkali terkompromikan. Meski demikian,
Pidato Prabowo di KTT D8 menjadi pengingat penting bahwa dunia muslim harus segera bangkit dari keterpecahan jika ingin memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan krisis global, terutama yang berdampak langsung pada umat muslim seperti di Palestina dan Lebanon. Harapan di tengah ketidakpastian. Sebagai penutup, Prabowo menyampaikan harapannya bahwa konferensi ini dapat menjadi titik balik bagi dunia muslim. Ia berharap deklarasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Saya percaya bahwa kita semua di sini memiliki tekad yang sama. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memulai era baru, era di mana dunia muslim berdiri bersama, saling mendukung, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita layak dihormati, ujar Prabowo dengan penuh optimisme. Pidato Prabowo di KTT D8 bukan hanya sekadar seruan, tetapi juga cerminan dari keprihatinan mendalam akan kondisi dunia muslim saat ini. Dengan suara yang lantang dan tegas, ia mengingatkan para pemimpin dunia muslim bahwa persatuan bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan untuk mengembalikan kehormatan dan pengaruh di panggung global.